Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik. Kali ini kita masih membahas pelajaran kelas 4. Masih di tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Baik adik-adik, tema 1 dengan subtema 2 yaitu kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran kedua. Untuk materi kali ini diawali dengan kaitannya dengan bahasa Indonesia, yaitu membaca sebuah cerita. Yuk kita baca bersama-sama. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Coba bisa menebak adik-adik semua. Kita lanjutkan membaca. Pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan ke bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Adik-adik pahami paragraf yang sudah dibaca. Untuk selanjutnya kita juga memahami paragraf berikutnya. Kita baca pada paragraf berikutnya. Kira-kira pukul 10.00 Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Baik adik-adik, itu sebuah keberagaman bahwa keluarga Pak Made yang dengan tugas dan kewajiban yang harus beribadah dahulu, namun di akhirnya bisa membantu dengan keahliannya sebagai seorang perias yang bisa membuat barang bekas menjadi lebih berguna dan lebih indah. Adik-adik, berdasarkan bacaan di atas bisa diambil kesimpulan. 1. Apa itu kerjasama? Yang kedua, apa manfaat kerjasama? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Maksudnya dalam keberagaman yaitu dari latar belakang, dari suku, dari agama yang berbeda-beda. Adakah yang tahu adik-adik? Yuk kita jawab bersama-sama. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Itu maksud dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, kerjasama sendiri memiliki beberapa manfaat. Antara lain, 1.
cita-cita, target, tujuan maupun keuntungan yang diinginkan akan lebih cepat tercapai. Yang kedua, bisa memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih mudah. Dan yang keempat, pekerjaan yang sedang dihadapi akan menjadi lebih cepat selesai. Adapun bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman adalah dengan menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Baik, kita lanjutkan adik-adik. Ayo mengamati gambar. Ini berkaitan dengan keberagaman, suku, budaya, agama yang berbeda-beda. Coba perhatikan gambar. Dari gambar yang ada, kita bisa melihat satu titik soal yang akan kita bahas, yaitu tentang sudut-sudut dari sebuah rumah. Ya, rumah adat dari beberapa rumah di Nusantara ini ada yang lancip-lancip sudut atapnya. Ya, berkaitan dengan sudut, kita bisa menggarisbawahi bahwa ada beberapa jenis sudut. Dari gambar di atas sudah terlihat ada sudut lancip, ada sudut tumpul. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran matematika. Kita lanjutkan. Berkaitan dengan sudut dan berkaitan dengan matematika, dua sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama akan membentuk suatu sudut. Titik pangkal yang sama itu disebut titik sudut, sedangkan dua sinar garis disebut kaki sudut. Jenis-jenis sudut, satu, sudut siku-siku. Suatu sudut disebut sudut siku-siku jika kaki-kaki sudutnya tegak lurus, yaitu ukurannya adalah 90 derajat. Ini tegak, ini lurus, ya. Ini contoh hanya dibolak-balik. Untuk selanjutnya, ada sudut lancip. Suatu sudut disebut sudut lancip jika ukuran sudutnya lebih kecil dari sudut siku-siku, yaitu antara 0 sampai dengan 90 derajat. Sudut-sudut berikut adalah sudut-sudut lancip. Lihat, ini sudut yang berukuran 7 derajat, 18 derajat, 22,5 derajat, 33 derajat, dan 45 derajat. Penulisan derajat itu hanya menggunakan huruf 0 kecil di atas, ya, dipahami. Kemudian ada sudut tumpul. Suatu sudut disebut sudut tumpul jika ukuran sudutnya lebih besar dari sudut siku-siku, yaitu antara 90 dan 180 derajat. Ini ada beberapa contoh sudut tumpul, sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Ya, silakan dipahami gambar berikut adik-adik. Untuk selanjutnya, dalam mengukur sudut, kita memerlukan yaitu penggaris lingkar namanya busur. Untuk mengukur sudut ABC, ini bisa lihat dengan gerakan kursor, sudut A, sudut B, dan sudut C. Tempatkan busur derajat di atas gambar sudut sehingga titik pusat busur terletak di sudut B, ini seperti ini, dan alas busur berimpit dengan sisi BA. Iya, di bawah ini. Ini terlihat besarnya sudut ada ini bilangan ini 60 derajat. Kita menggunakan skala bagian dalam bentuk menentukan ukuran sudut ABC. Kita lihat bahwa sudut tersebut berukuran 60 derajat. Kita tuliskan besar sudut ini sebagai berikut.
sudut ini bisa digambarkan dengan segitiga, segitiga tapi tidak menggabung ya. ABC sama dengan 60 derajat. Untuk menentukan besar sudut PQR, letakkan busur seperti semula dan gunakan skala dari luar. Lihatlah bahwa sudut PQR adalah 120 derajat. Yuk dicoba bagi yang mempunyai busur, kita coba di rumah masing-masing. Baik adik-adik, berkaitan dengan kebersamaan dan mengenal sudut, bisakah kalian memadukan dalam bentuk tari bungong jumpa? Contoh, ini gerakan A. Gerakan A ini adalah gerakan yang sejajar seperti garis. Di sini kebersamaannya ada tapi tidak membentuk sudut. Kemudian kita lanjutkan, untuk tari bungong jumpa itu sendiri adalah sebuah tarian daerah yang berasal dari Aceh. Bungong jumpa dalam bahasa Aceh berarti bunga cempaka. Tari ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh, di mana syair lagunya menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh yang disimbolkan dengan bunga khas di Kesultanan Aceh, yaitu bungong jumpa. Perhatikan kreasi gerakan gambar berikut. Formasi gerakan A tadi sudah dijelaskan. Kemudian kita mencoba melihat kreasi dengan gerakan lain. Ya, formasi gerakan B, di sini kebersamaannya ada, keindahannya ada, sudutnya juga ada. Kemudian formasi gerakan C ini membentuk lingkaran. Di sini kebersamaannya ada, tetapi untuk sudutnya tidak ditemukan karena lingkaran tidak mempunyai sudut. Kemudian pada formasi gerakan D, di sini terdapat gerakan dengan sedikit sudut karena berupa zigzag gerakannya. Di sini bila digambarkan maka ada sudut lancip, ada juga sudut tumpul. Baik adik-adik, untuk materi kali ini dirasa selesai. Kita akan bertemu pada materi berikutnya. Sampai di sini saya ingatkan jangan lupa tombol subscribe diklik agar apabila ada pembelajaran adik-adik bisa mendapat pemberitahuan bahwa ada pelajaran baru. Sampai ketemu dan salam jumpa. Sampai pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.